Aku Auriza Nur Fadilah. Aku mahasiswa sastra Inggris dari Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi. Umur aku 19 tahun dan aku angkatan tahun 2018. Jadi dalam video ini aku akan ngebahas tentang AIMS. Tentang apa itu AIMS, apa aja kegiatan yang aku lakuin di sana selama program AIMS, dan apa aja yang aku dapetin. Jadi AIMS itu kepanjangan dari Asian International Mobility for Students. Jadi AIMS ini awalnya adalah MIT. MIT itu adalah Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Kolaborasi antara 3 negara dengan bersama Siameo Regional Center for Higher Education and Development pada tahun 2010. Dan kemudian diganti menjadi ASEAN International Mobility for Students, dan yang kini diganti menjadi ASEAN International Mobility for Students. Jadi dari program studi sastra Inggris yang mengikuti AIMS ini ada 6 orang. 6 orang ini dibagi menjadi 3 dengan tujuan negara Malaysia, yaitu UiTM universitasnya, Thailand Thammasat University, dan Brunei Darussalam itu UBD. Aku diberi kesempatan buat kuliah di Malaysia, tepatnya di UiTM. UiTM itu University Teknologi Mara. Dan pas nyampe kita di Malaysia itu pada tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 4 sore waktu Malaysia. Dan kami dijemput oleh buddy yang disediakan oleh UiTM, dan kami dibawa ke kondominium Kristal, tempat istirahat kami. Di UiTM ini setelah konsultasi sama dosen yang ada di sana, kami ngambil mata kuliah 5. Itu ada CCI, Cross Cultural Interaction, terus Language and Society atau biasanya disebut dengan Sociolinguistic, dan Persuasion Negotiation, Advanced Reading, dan Advanced Grammar. Masing-masing dari mata kuliah ini mempunyai bobot SKS berbeda-beda, dan per kelas ini nggak semuanya dari Malaysia. Jadi kami ketemu sekelas sama orang Jepang, dan setiap harinya ada aja tugas yang dikasih. Jadi kayak setiap hari itu ada latihan soal juga buat quiz atau final exam. Jadi selama kuliah di UiTM ini, tepatnya di Malaysia ini, jadi challenge banget buat aku karena di sana pelajarannya beda sama yang di sini. Kalau di UAD biasanya terpakai bahasa Inggris juga di dalam kelas, tapi kadang ada mix campuran sama bahasa Indonesia. Tapi kalau di Malaysia itu sendiri full bahasa Inggris, jadi itu benar-benar challenge banget buat aku. Ketika aku nggak tahu kosakatanya itu apa, jadi aku harus tahu, harus ngerti, harus belajar banyak tentang kosakatanya, dan banyak banget yang materi yang belum aku tahu karena emang beda banget mata pelajarannya. Kita ngambil mata kuliahnya itu yang bukan semesternya, dan itu bener-bener susah, dan jadi kita bisa belajar banyak. Jadi mau nggak mau aku harus belajar bener-bener buat tahu apa itu, buat nggak ketinggalan sama mereka, biar tahu, biar paham apa yang lagi dipelajarin, apa yang lagi diomongin. Pakai perkara homesick sih sama culture shock itu pasti ada ya, karena kita emang hidup di negeri orang, bukan di negeri sendiri. Walaupun ada persamaan antar kedua negara itu, pasti ada sedikit rasa kangen rumah, kangen makanan, ya gitu. Tapi aku sendiri sih nggak terlalu masalah ya sama homesick, karena kita bisa nutupin, aku sendiri bisa nutupin sama tugas-tugas yang dikasih. Jadi kita harus ngerjain bener-bener karena deadline juga, jadi ya ketutup lah, jadi bisa lupa. Jadi karena tugas-tugas itu membantu aku sendiri biar lupa sama homesick itu. Dan ada banyak kegiatan yang ditawarin sama UiTM. Salah satunya itu kayak jadi volunteer buat ngajar anak-anak yang
ada di Petaling Jaya, Selangor. Dan itu sama UGLAM, organisasi yang ada di UiTM, dan mahasiswa internasional yang lainnya. Sebenarnya ada banyak banget kegiatan yang bisa kita lakuin di sana, dan benar-benar buat kita lupa sama homesick itu sendiri. Di Malaysia ini kita hidup berdampingan sama mahasiswa internasional lainnya yang beda negara dan beda agama dan beda budaya, dan itu membuatku menjadi lebih menghargai sesama, lebih toleran, dan lebih percaya diri lagi buat speak English in public. Ini merupakan kesempatan emas banget buat aku, karena aku dikasih kesempatan buat belajar di negeri orang walaupun cuma sebentar, tapi pengalamannya dan manfaatnya banyak banget yang bisa dirasain. Dari ikut program EMS ini, kuliah di Malaysia ini, aku gak cuma belajar di kelas, tapi banyak banget hal yang bisa aku pelajarin, yang bisa aku dapetin dari sana, kayak budayanya, bahasanya, terus kebiasaannya. Dan itu benar-benar asik banget belajar tentang budaya, bahasa, dan lain-lain. Aku rekomendasiin banget buat kalian yang mau belajar di negeri orang tetapi waktunya nggak lama. Ini programnya cocok banget karena selain kita dapat pelajaran, kita juga dapat hikmah atau moral value yang lain yang bisa kita dapat, yang nggak bisa kita jelasin tapi bisa kita rasain. Dan pastinya kalau udah ikut program EMS ini gak bakalan nyesel. Aku berterima kasih banget sama UAD karena udah ngasih aku kesempatan buat ikut program EMS 2019 buat belajar di Malaysia selama 1 semester. Dan aku akan menayangkan video dan foto yang udah aku ambil selama mengikuti program EMS ini di Malaysia.